Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ujang Hiyarussoleh MPD selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Winarto selaku dosen penguji 1. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Lukman Arifin LCMA selaku dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini saya Mia Nur Hidayah, NIM 40217061, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban Bumiayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya skripsi yang berjudul Analisis Self-Efikasi Siswa Mengerjakan Tugas Sekolah Selama Masa Pandemi ditinjau dari gender SD Negeri Tangerang 1 Tonjong. Terdapat 5 bab. Yang pertama, pendahuluan. Bab 2, landasan teori dan kajian pustaka. Bab 3, metode penelitian. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang kelima, simpulan. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang. Latar belakang dari masalah ini adalah seperti yang sudah diketahui bahwa akhir-akhir ini dunia sedang dikejutkan dengan adanya wabah pandemi. Adanya wabah pandemi COVID-19 ini berdampak tajam terhadap tatanan aspek kehidupan di dunia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Salah satunya adalah di sektor pendidikan. Misalnya akibat menyebarnya wabah pandemi, maka seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah dihentikan dan dialihkan dengan kebijakan belajar di rumah. Berubahnya struktur pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, baik itu daring atau dalam jaringan maupun luring atau luar jaringan. Pembelajaran jarak jauh atau learning from home dengan menggunakan media online yang mulai digunakan oleh para pendidik sebagai alternatif untuk menekan penyebaran virus COVID ini di lingkungan. Dalam kegiatan belajar mengajar di masa pandemi seperti saat ini, guru di SD Negeri Tangerang 1 berinisiatif memberikan tugas berupa merangkum materi, mengerjakan soal latihan, dan tugas mempraktikkan yang harus dikerjakan di rumah dengan ketentuan tugas dikerjakan mulai jam 8 sampai dengan batas akhirnya jam 9 malam dan dikirim melalui WhatsApp. Namun selama masa pandemi seperti saat ini masih ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Maka dalam hal ini perlu adanya keyakinan dalam diri siswa dalam mengerjakan tugas selama masa pandemi. Selanjutnya, fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada self-efikasi atau keyakinan diri siswa kelas 4 mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi ditinjau dari gender SD Negeri Tangerang 1 Tonjong berdasarkan 3 tingkatan, yaitu tingkat kesulitan, terus tingkat kekuatan, dan tingkat keluasan tugasnya. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana analisis self-efikasi siswa mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi ditinjau dari gender SD Negeri Tangerang 1 Tonjong. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui hasil keyakinan diri siswa kelas 4 mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi COVID-19 ditinjau dari gender SD Negeri Tangerang 1 Tonjong. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat peneliti dalam penelitian ini
terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian sistematika penulisan. Ya, sistematika penulisan ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori dan kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 simpulan dan saran serta lampiran. Bab 2 landasan teori dan kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Di landasan teori ini terdapat pengertian self-efficacy atau keyakinan diri, di mana di dalamnya memuat sumber-sumber, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dan sebagainya. Dan ada tugas sekolah serta pengertian gender. Dalam gender ini merujuk pada jenis kelamin, serta yang terakhir pengertian masa pandemi. Kemudian penelitian relevan. Dalam penelitian relevan ini terdapat 5 yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Yang pertama, artikel yang diteliti oleh Tita Tanjungsari pada tahun 2020 dengan judul Self-Efficacy dan Dukungan Keluarga dalam Keberhasilan Belajar di Rumah di Masa Pandemi COVID-19. Kemudian skripsi yang dilakukan oleh Lutfia Nur Anissa pada tahun 2020 dengan judul Tipologi Self-Efficacy Siswa dalam Mengerjakan Tugas pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, penelitian di SMP Islamiyah Serua Depok. Kemudian skripsi yang diteliti oleh Masni Erika Firmiana dan Siti Rahma. Kemudian artikel yang diteliti oleh Masni Erika Firmiana dan Siti Rahmawati pada tahun 2020 dengan judul Meningkatkan Keyakinan Diri Siswa di Masa Pembelajaran Online Selama Masa Pandemi COVID. Kemudian artikel yang diteliti oleh Johanda pada tahun 2019 dengan judul Self-Efficacy Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah di SMP Negeri 1 Ampek Angkek. Kemudian artikel yang diteliti oleh Ninil Endriani dan Yarmi Syukur pada tahun 2015 yang berjudul Kesiapan Siswa dalam Menyelesaikan Tugas Sekolah. Kemudian kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir ini terdapat pembelajaran di mana pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan daring. Dalam hal ini di SD Negeri Tangerang 1 Tonjong menerapkan pembelajaran daring dengan memberikan materi dan tugas. Dari tugas ini dapat dilihat bahwa adanya keyakinan diri siswa. Kemudian keyakinan diri siswa ini terdapat pada siswa laki-laki dan perempuan yang dapat diukur dengan tiga tingkat. Yang pertama, tingkat kesulitan tugas, yang kedua tingkat kekuatan tugas, dan 3 tingkat keluasan tugas. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan ini menggunakan jenis penelitian dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian latar atau tempat yang digunakan yaitu di SD Negeri Tangerang 1 Tonjong yang terletak di Desa Balapusu, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Waktu penelitian pada bulan Juni sampai dengan Juli. Kemudian subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4. Kemudian sumber data penelitian ini terdapat 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informasi atau objek yang diteliti. Dalam hal ini berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi dan angket dengan siswa kelas 4. Kemudian data sekundernya sendiri ini adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian seperti dokumen tertulis dan gambar-gambar tertentu yang berkaitan.
Kemudian teknik pengumpulan datanya sendiri terdapat empat metode. Yang pertama, observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Keabsahan datanya sendiri ini melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi teknik, serta teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian pada bab 4, pada hasil yang sudah diteliti oleh siswa oleh peneliti tentang keyakinan diri siswa dalam mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi di kelas 4 ini dapat menghasilkan yang diperoleh dari hasil observasi di SD Negeri Tangerang 1 Tonjong, bahwa di SD tersebut sudah menerapkan sistem pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan media online. Adapun dalam pelaksanaannya, strategi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring yaitu dengan cara memberikan materi dan tugas-tugas sekolah melalui media online seperti aplikasi WhatsApp dengan ketentuan hasil tugas dikirim ke grup kelas yang sudah dibentuk. Untuk materi dan tugas menyesuaikan pelajaran yang ada dan diberikan untuk batas waktu pengumpulan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian hasil wawancara pelaksanaan dalam mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi berdasarkan tingkat kesulitan tugas, tugas-tugas yang diberikan guru tergolong sulit, namun siswa tetap mengerjakan tugas meskipun mengalami kesulitan. Adapun siswa dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kemauan dan kesadaran siswa sendiri. Kemudian hasil dari dokumentasi dapat dilihat dari foto-foto pengambilan data dan dokumen-dokumen seperti data guru atau pendidik. Kemudian hasil angket dapat memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian ada pembahasan. Dalam pembahasan ini berdasarkan triangulasi teknik dari wawancara, observasi, dokumentasi, serta angket yang diberikan kepada siswa kelas 4 mengenai keyakinan diri siswa mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi ini, yaitu analisis siswa mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi berdasarkan tingkat kesulitan tugas dapat dilihat dari kriteria terdapat siswa yang tetap mengerjakan tugas meskipun menemui kesulitan dan hambatan dalam mengerjakan tugas. Kemudian analisis self-evaluasi siswa mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi berdasarkan tingkat kekuatan ini, terdapat siswa yang memiliki tingkat keyakinan yang kuat dalam mengerjakan tugas. Hal ini dapat dilihat yang memperkuat siswa dalam mengerjakan tugas adalah dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keyakinan siswa dalam mengerjakan tugas dapat yaitu dari faktor dalam diri siswa sendiri, yaitu kemauan atau kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. Kemudian analisis self-evaluasi siswa mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi ini berdasarkan tingkat keluasannya, yaitu terdapat siswa yang mampu menguasai tugas atau terdapat pula siswa yang hanya menguasai tugas tertentu saja. Selain itu, siswa juga sama sekali tidak memahami. Hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban dari siswa yang mengerjakan tugas sampai selesai. Dalam hal ini, dari 3 tingkatan tersebut, dari antara siswa perempuan dan siswa laki-laki,
ini lebih dominan kepada siswa laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari hasil tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa laki-laki. Siswa laki-laki lebih banyak mengerjakan tugas ketimbang siswa perempuan. Kemudian yang terakhir bab 5. Pada bab 5 ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu dapat disimpulkan bahwa self-efikasi atau keyakinan diri siswa dalam mengerjakan tugas sekolah dilihat berdasarkan dari hasil analisis yang diperoleh antara siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam mengerjakan tugas sekolah selama masa pandemi ini berdasarkan 3 tingkatan. Dari 3 tingkat tersebut yang lebih dominan adalah dari tingkat kekuatan. Hal ini dilihat dari usaha atau tindakan yang dilakukan oleh siswa ketika mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengerjakan tugas. Salah satu faktor yang mempengaruhi keyakinan dalam diri siswa menghadapi tugas-tugas sekolah yang diberikan yaitu adanya kemauan dan kesadaran dalam diri siswa. Selain itu, faktor yang memperkuat siswa dalam mengerjakan tugas adalah dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman. Kemudian antara siswa laki-laki dan siswa perempuan yang memiliki keyakinan diri lebih dominan kepada siswa laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang diselesaikan oleh 3 orang siswa laki-laki, walaupun ada beberapa yang kurang lengkap. Namun terdapat pula siswa perempuan yang mampu menyelesaikan tugasnya sampai selesai dan terdapat pula siswa perempuan yang tidak mengerjakan tugas sampai selesai. Itulah presentasi dari penelitian yang sudah saya teliti dengan judul Analisis Self-Efikasi Siswa Mengerjakan Tugas Sekolah Selama Masa Pandemi ditinjau dari gender di SD Tangerang 1 Tonjong. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.